Lembaga Perlindungan Terpidana, kan gitu. Oh gitu, apa saksi ya? Saya kira namanya udah berubah jadi Lembaga Perlindungan Terpidana. Nggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga larang Pak Rudiana mengajukan perlindungan ke LPSK, nggak usah saya bilang. Saya kira mereka yang nyerang-nyerang saya ini pengangguran gitu, nggak ada kerjaan, kurang kerjaan. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak, kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak, kata saya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya. Untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan. Beda. Apa bedanya? Dulu mencekam. Ya. Gimana mencekamnya? Mencekam. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu yang selalu tidur. Juga ada Pakun yang barusan nguap ya. Dua tepi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. masih dalam rangka mengawal kasus Vina ya. Dalam case ini sedang berada di posisi sidang PK ya. Kita akan kasih beberapa video nih buat nge-refresh teman-teman Santuy People, teman-teman netizen, buat nge-recharge lagi semangatnya. Karena besok nih jadwalnya padat banget nih teman-teman Santuy People, teman-teman netizen. Senin sidang jawaban dari jaksa ya, sidang PK ya. Selasa harus mengawal timnas. Yes. Ya. Rabu, Kamis, Jumat harus ngawal sidang PK, yang bagian ini pembuktian saksi-saksi. Padat banget nih jadwal teman-teman Santuy People, teman-teman netizen. Maka dari itu sisakan stamina, recharge stamina, jangan kasih kendor. Karena today ada beberapa info, di antaranya Ripaldi yang sedang menjadi sorotan teman-teman netizen. Karena kemarin jarang banget kesorot gitu ya. Bahkan ada juga netizen yang memberi ide, ya nanti kalau udah keluar jangan lupa satronin si Aep. Tapi ya tolonglah ya, nanti takut terjadi sesuatu yang tidak-tidak ya. Terus juga ada kritik pedas Dari Bang Pitra buat LPSK yang katanya nanti kita play seperti apa. Kita meluncur ke kritik pedas dulu kali ya. Meluncur. Nih yo. Yes. Ternyata ada nih kemarin diposting sama Seleb on Cam News, cuman gak ke-up ke permukaan. Mungkin Santuy People pengen nonton fullnya bisa meluncur ke Seleb on Cam News. Yes. Di sini memang mau starting dari menit 4:03 di saat teman wartawan itu menanyakan soal LPSK yang memberikan perlindungan kepada 7 terpidana tapi tidak kepada kliennya Bang Pitra. Oh, ada responnya terkait juga soal netizen yang menyerang Mbak Pitra. Bang Pitra itu ada responnya juga nih. Ceki. Lay. Soal terkait LPSK yang memberikan bantuan kepada 7 tersangka tapi enggak kepada itu Rudiana, gimana tuh Bang? Lembaga Perlindungan Terpidana, kan gitu. Oh gitu, apa saksi ya? Saya kira namanya udah berubah jadi Lembaga Perlindungan Terpidana. Setahu saya itu LPSK. Enggak, dia mulai juga sih. Kan gimana ya? Aduh, maaf ya dipotong ya. Nanti kita ulang lagi. Aku gemes banget kan, maksudnya saat ini LPSK tuh sedang ibaratnya dilindungi oleh teman-teman netizen. Yes. Karena sebagai rasa terima kasih gitu telah mau gitu melindungi 7 terpidana yang dalam kasus sidang PK ini. Berstatus sebagai saksi di dalam kasus sidang PK ini nih. That's why dilindungi dan mau juga ibaratnya turun gunung gitu. Dari lembaga negara gitu yang masih mau turun gunung. Dia bilang Lembaga Perlindungan Terpidana. Aduh, kita mundurin lagi coba nih. Sorry dipotong lagi ya. Justru menurutku ini akhirnya mendapat respect dari teman-teman netizen karena sekelas LPSK pasti memikirkan konsekuensinya. That's why nggak sembarangan di ACC. Bisa kita dengar waktu di Kang Deddy kan dia bilang tuh kan Suroto tapi nggak dilindungi, Marliana nggak dilindungi gitu kan. Sedangkan 7 terpidana dilindungi ya, balik lagi setelah melewati sedemikian rupa proses-proses yang mungkin menjadi SOP-nya LPSK ya akhirnya hasilnya menyatakan bahwa LPSK menerima untuk melindungi 7 terpidana. Jadi udah punya pertimbangannya sendiri gitu. Jadi ya kalau misalkan kliennya ternyata tidak dilindungi ya mungkin ya lanjut lagi. Lanjut.
siapapun itu, institusi manapun, saya kira korban harus diutamakan. Korbannya siapa di sini? Orang yang sudah meninggal dunia. Ya, siapa? Almarhum Pina dan almarhum Eki. Anaknya siapa? Anaknya El Turuan ya, Rudiana. Dan satu lagi dari saudara perempuan ya. Mereka juga mempunyai perjuangan yang sama, ada puasanya juga kan. Gitu. Saya nggak tanggapi itu karena dia sudah tunjuk puasa juga gitu terkait dengan korban perempuan ini. Jadi saya kira kalaupun LPSK memberikan perlindungan kepada para terpidana ya silakan saja, asal jangan menjadi lembaga perlindungan terpidana, itu aja. Nanti bisa dijadikan acuan untuk Bang Zam? Enggak. Itu kan sifat mereka itu kan hanyalah perlindungan itu ada kategorinya. Yang pertama apakah dia perlindungan psikisnya, yang kedua perlindungan hak prosedural, apakah dia perlindungan hukum ataukah perlindungan memberikan rumah aman, kan kita nggak tahu perlindungan apa yang diberikan. Kalau memang dia perlindungan psikologi ya nanti dia dapat tes kejiwaan gratis terpidana ini. Nah terus yang kedua, kalau memang dia perlindungannya itu hak prosedural, nanti ia akan didampingi oleh tim LPSK gitu. Seperti itu saya kira. Jadi jangan juga saya kritik LPSK, teman-teman di LPSK marah sama saya gitu. Karena saya juga berteman dengan teman-teman di LPSK. Jadi sekali wajarlah dikritik gitu loh. Biar istilahnya tidak seperti malaikat terus gitu. Tapi secara prosedural memang itu dari sini berhak mendapatkan perlindungan dong? Ya semestinya, coba namanya aja lembaga perlindungan korban plus saksi kan gitu. Pertanyaannya korbannya siapa dalam kasus ini? Saya tanya dulu. Ya keluarganya Ibtu Rudiana karena korbannya udah meninggal dunia. Kok kebalik yang dilindungi? Apalagi ini kan sudah putusan pengadilan. Kecuali mereka ini sudah ada putusan pengadilan terpidana ini korban gitu, makanya dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi korban. Ya Bang, pengacara kecewa dan rasa janggal Bang ya kalau itu nggak dapat perlindungan itu Bang ya? Nggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga larang Pak Rudiana mengajukan perlindungan ke LPSK, nggak usah saya bilang. Ya wajar menurutku kalau kayak gitu mah, kirain teh nggak dilindungi karena sudah mengajukan tapi tidak ditanggapi gitu. Tapi kan enggak, katanya dilarang untuk mengajukan, ya wajar. Harusnya kalau mengajukan aku yakin pasti LPSK melindungi gitu kan. Kan ya balik lagi kan ini logikaku ya Mang ya, LPSK enggak yang langsung ujuk-ujuk oke, saya akan melindungi kamu ajukan gitu. Sini, ya ajuin gitu. dulu dong. Kalau memang mau katanya kalau yang aku tangkap kan kayak iri gitu ya, kayak iri. Terkesan iri. Ya udah ajuin aja, ya siapa tahu juga diterima juga gitu kan. Jadi di sini ya teman wartawan yang nanya kan ya Ibtu Rudiana nggak dapat ya karena kan udah jelas, ternyata dijelasin juga sama Bang Fitra bahwa memang enggak, saya larang untuk diajukan. Oh pantas, coba kalau ngajuin pasti diterima, dilindungi sama LPSK itu pasti. Iya kan korban soalnya kan. Lanjut. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu. Emang dia merasa nyawanya terancam, keselamatannya terancam. Enggak juga sih. Pada institusi polisi kali ya mungkin. Iya, terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang benar. Kalau minta perlindungan kepada manusia itu nggak benar, itu perlu dipertanyakan itu keimanannya gitu. Kalau kita berbicara dari sisi agama. Bang, tadi seperti apa sih mungkin reaksi Pak Ibtu Rudiana ketika ini 7 terpidana melakukan serangan balik nih kepada Pak Ibtu Rudiana di sidang PK yang sedang berlangsung ini? Seperti apa tanggapannya mungkin? Kalau diserang balik itu ya Mas, memang udah makanan sehari-hari beliau. Karena saya tiap hari juga komunikasi dengan beliau. Bukan hanya diserang dari terpidana, diserang dari robot, dari beberapa buzzer juga sering tiap hari. Jangan kan beliau, kita ya sebagai penasihat hukum diserang juga. Tapi saya menganggapnya udah terbiasa, masa bodoh gitu. Udah sehari-hari makanan kita diserang-serang terus gitu. Saya kira mereka yang nyerang-nyerang saya ini pengangguran gitu, nggak ada kerjaan, kurang kerjaan, nyari-nyari ini. Ada lagi oknum pengacara teriak-teriak seperti Tarjan Kota, nantang-nantang, saya aja nggak kenal dia gitu.
nggak saya ladenin karena nggak kenal, nggak guna buat saya, buang-buang waktu saya gitu loh. Masih banyak lagi yang harus saya kerjain yang memang produktif gitu, ketimbang yang nggak jelas gitu. Tadi yang waktu pengacara yang dimaksud aku mengarah kepada Kang Mukhtar ya, karena dia sempat mention kata-kata Tarsan Kota gitu ya. Iya, kalau nggak salah itu kan yang dilontarkan oleh Kang Mukhtar Effendi di channel Brevos Radio kan. Tapi pertanyaan satu, apa? Siapa Teh Ayu? Siapa Teh Ayu? Siapa Mbak Ira? Siapa itu Ira? Apa kenal sama Teh Ayu? Tolonglah ya. Aduh, gimana ya Santuy People ya? Ya sah sih menurutku. Ya monggo kalau mau mengkritik LPSK ya monggo. Point of view-nya mungkin dia punya pendapat lain soal LPSK yang saat ini sedang diidolakan oleh teman-teman netizen gitu kan, karena menurut netizen melihatnya LPSK sebagai ya satu-satunya kayak lembaga negara yang sampai sebegininya lo turun gunung gitu kan. Terus juga tadi kalau menjelaskan soal perlindungan apa yang diberikan kepada 7 terpidana mungkin gak terupdate Bang Pitra ya. Jadi kan opsinya ya bisa psikis, bisa perlindungan prosedural, atau rumah aman gitu ya, mungkin gak terupdate. Jadi infokan aja LPSK memberikan semua-muanya. Psikis yes, apalagi Sudirman psikis dilindungi juga di dibimbing, yes, di recovery gitu kan, juga perlindungan hak prosedural dan semuanya all out lah, total. Diawasin terus 24 jam kan. Iya, makanya ngajuin aja gitu, pasti di ACC. Yang jadi LPKS tadi. Tadi terbolak dikit, cuma nggak apa-apa lah, tolonglah. Cuman ini yang aku, netizen dibilang pengangguran tuh, jangan tersulut ya teman-teman netizen, teman-teman Santuy People. Nih Santuy People nih kalau kesulut nih, Mamang yang diomelin gitu. Ngapain sih Bang Dive, ngapain sih? Ya kan kita, tolonglah ya. Kita kasih ke nextnya Nyo. Yes. Ini Mamang mau nge-highlight soal Rivaldi yang sekarang menjadi idola atau menjadi sorotan teman-teman netizen gitu. Karena banyak dari netizen yang menilai itu kayak si Rivaldi ini dari tampang itu memang beneran garang. Dan sepertinya netizen tuh menginginkan Rivaldi semangat segala macam. Nanti kalau udah bebas jangan lupa ya mampir ke tempat Aep gitu, silaturahmi sama Aep. Waduh, aku ya oke, ide yang bagus, tapi kayaknya jangan deh gitu kan. Ngeri terjadi sesuatu yang wadidaw, banyak di TikTok berseliweran gitu ya. Tolonglah ya. Ini kita lihat momen saat Rivaldi berada di program TV One Telusur yang diwawancara melalui video call gitu. Dan memang dari awal 2016 tuh bener Rivaldi salah satu yang ngotot, nyolot, berjuang gitu. Dan dia menurutku fair play juga gitu. Ini di YouTube nggak ada, nggak tahu di take down kenapa, nggak tahu. Kemarin mah ada, akhirnya memang ke video.com. Ciki wow. Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya tuh, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya tuh, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Jedot-jedotin nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada takonya. Nah nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak. Udah kalau kamu emang gak ngerasa ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak, kata saya tuh. Ya, akhirnya saya ikut, dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang nutup, kamu yang merasa siapa? Siapa? Ada saya gituin. Gak tahu Pak. Udah mendingan matiin aja Pak. Saya udah lebih milih dimatiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal. Nyalinya sih emang apa ya, sayangnya menurutku ya, pada saat itu dia tuh mungkin masih muda gitu. Coba misalkan udah di seumuran sekarang, kayaknya mungkin bakal dikencengin lagi sama Rivaldi.
Mengingat dia fair play. Ada nanti momen diceritain, semoga di part ini yang kita react ada ya. Pokoknya dia tidak menurutku fair play karena dia tidak menyangkal ketika dia bermasalah soal kepemilikan sajam. Ya udah ya memang gitu. Dia ngikut persidangan dan memang dia mengakui gitu. Tapi untuk yang ini ya mungkin kesel juga. Ya perasaan gue dimasukin ke dalam maksudnya dimasukin melalui permasalahan yang beda deh. Terus kalau misalkan sudah terbukti sah benar yang diceritakannya Rivaldi barusan itu benar, wah kebangetan sih memanfaatkan kengangongan Sudirman gitu untuk nyeret gitu ya. Di sini aku nggak mau nyalain Sudirman juga, mengingat kemarin jelas-jelas kita tahu abis dibesuk selang sehari terus dibesuk lagi, tiba udah ngirim surat yang menyatakan nggak mau dipindah. Ya come on man, cuman balik lagi ya, ya masih dugaan-dugaan aja lah ya, nggak mau langsung ngejat sampai nanti hasil putusannya jelas gitu lah ya. Jadi tolonglah memanfaatkan kengangongan Sudirman tuh kayak aduh tega banget. Kalau aku mau fokus ke yang ini Mang, pernyataan tadi yang masalah dipukul gitu ya. Ya aku maksudnya jadi meyakinkan kita lagi gitu kan, karena ya kalau mau dibandingin sama keterangan Reynaldi ya, Aldi. Iya, maksudnya ya gimana mau janjiannya toh jauh Reynaldi di luar, si siapa namanya Rivaldi di dalam gitu kan. Ya cocok gitu keterangannya sama, dipukulnya sama katanya kan. Berarti yang aku tangkap kemungkinan ya Mang ya, si 6 dulu 6 dulu ya. 6 dulu yang di eksekusi timeline. Gitu. Iya, timeline-nya kalau menurutku ya ini after Aldi lepas. Karena kan si Aldi sempat cerita tuh dipaksa atau di menurut Aldi loh ya ini ya, dipaksakan agar dia menjadi Rivaldi gitu. Iya kan, karena namanya mirip yang diceritakan Rinaldi, Rivaldi. Nah kemungkinan ya after Aldi tidak mengakui gitu kan, ya akhirnya ya dicari. Kalau berdasarkan ceritanya Aldi gitu. Balik lagi tapi kita masih menunggu kebenarannya melalui sidang PK ini. Ya siapa tahu minggu-minggu ini ada info gitu ya, keputusan hasil kesimpulan dari tim Mabes gitu ya. Itu juga tuh. Entah Selasa, entah Rabu, entah Kamis, entah Jumat, entah hari apa gitu ya, siapa tahu dalam waktu dekat ini. Iya gitu, semoga ya. Kita lanjut lagi. Usai dipaksa mengaku, Uci lalu dipindahkan ke Polda Jawa Barat untuk menjalani sidang penganiayaan atas laporan teman wanitanya. Enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu, Cing? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Kan wajar kalau dia ngamuk ngerasa ya gue awal mula masuk sini juga kan karena permasalahan gue bawa sajam yang dia menerima kalau misalnya hukumannya 1 tahun 6 bulan gitu ya, karena memang dia terbukti bawa sajam dan ada sedikit permasalahan katanya gitu kan. Terus yang bikin gak terima ya ketika diseret dicemplungin ke masalah yang hukumannya dari 1 tahun 6 bulan terus ke seumur hidup yang gak ada ujungnya gitu kan ya. Ya tolong. Ya emosi juga pasti ya. Lanjut lagi. Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Rivaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Dia tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja. Enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak? Kata saya udah marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak? Kata saya. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja. Enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya. Dia sampai last minute, dia sampai di persidangan bener-bener ngedefense ya. Iya. Aku jadi kebayang sih Mang. Maksudnya Rivaldi aja yang sengotot itu ya masih masuk juga gitu, apalagi jebol yang, juga kan, apalagi ya teman-teman warga Saladara gitu kan, ke 6 terpidana lainnya yang mungkin dari segi ngototnya, defense-nya gitu nggak sekencang Rivaldi ya pasti jebol. Rivaldi aja jebol gitu kan. Terutama Sudirman. Iya, lanjut lagi. Jadi kebayang lah ya.
Dalam kasus Vina, Rivaldi mengaku tidak pernah menandatangani BAP. Nah, setelah di BAP itu ada BAP lain nggak, Cil? Nggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang, yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya aja nggak tahu, kata saya juga. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Oh, pas setelah dakwaan itu. Apa isinya, Cil, waktu itu di BAP-nya itu? Ya, masih ingat nggak? saya yang nusuk, saya yang salah apalah, setelah langsung ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah, jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh, yang mulia saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ucil berharap sampai sebegitunya membuktikan bahwa bukan dia yang tanda tangan BAP ini gitu ya. Tapi tadi bisa kita dengar yang aku bilang fair play, dia tanda tangannya di Polsek terkait permasalahan sajam itu. Terlepas dari lebih dari sajam itu ya nggak ada urusan, gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Tolonglah ya. Iya itu sih, aku kebayang banget, maksudnya Rivaldi aja yang berani sengotot itu masih jebol. Masih jebol ya, apalagi yang nggak bisa ngotot gitu. Lanjut lagi dikit. Lanjut. Upaya sidang peninjauan kembali ini bisa merubah nasibnya bebas sebagai terpidana kasus Vina. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir komunikasi saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Tapi itu benar kok, ada beredar juga di TikTok, nanti kita play juga. Memang ya mungkin kan Rivaldi berangkat dari keluarga yang broken home ya, emak bapaknya pisah ya, mungkin ya wajar kalau dia tidak dekat dengan orang tuanya lah gitu ya. Tapi yang paling kangen sama dia gitu, begitupun dia juga bilang di sini yang paling pengen dia lindungi lah adalah adiknya dia, di mana adiknya ikut juga ternyata ke persidangan PK itu cewek gitu. Iya, pas dia bilang ingin melindungi adik-adik saya lagi gitu kan, itu berasa memang yang kita tangkap jadi dia sayang banget sama adiknya gitu ya. Betul gitu. Tapi ya jadi kebayang gitu atmosfer seperti apa sih sampai ibaratnya ya pada saat itu ya Rivaldi yang sebernyali itu, ngedefense itu tetap jebol-jebol juga ya, sedikit banyak kan karena faktor demo juga ya yang akan kita meluncur nih. Nih sedikit banyak ya demo yang disebut-sebut Bu Titin sangat mencekam pada saat persidangan 2016 ya, mungkin berpengaruh juga menurutku ya, karena kan di satu sisi ada beberapa pihak yang menganggap wah ini atmosfer warga, atmosfer netizen gitu meyakini dan menginginkan para tersangka atau terdakwa ini dihukum seberat-beratnya kan. Ini ada dari Kompas TV Madiun yang 3 bulan lalu sempat meng-up lagi arsip dari Kompas TV rekaman 2016 saat judulnya sih keluarga Vina demo tuntut polisi tangkap DPO tumpas geng motor Cirebon. Ciki-ciki. Play. Tumpas geng motor agar Vina tenang di sana. Untuk warga Kesenden, kami mohon untuk tidak anarkis menanyakan kepada pihak berkeliaran di kota Cirebon. Kami pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan geng motor nantinya membasmi geng motor agar Vina tenang di sana. Terus terjadi di wilayah kebrutalan geng motor. Informasi. Pantas judulnya keluarga Vina demo tuntut gitu. Kalau kita flashback tadi aku sempat ngeh nih. Nah di sini nih. Kejahatan tersebut. Nah, ini nih. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan geng
motor nantinya aja lantas membasmi geng motor agar pindah tenang di sana. Terus terjadi di wilayah kebrutalan geng motor. Informasi Sejauh ini keluarga puas nggak Pak dengan penanganan polisi? ya hari ini kalau memang ini belum terselesaikan, kami belum merasa puas. Kami hanya mewakili saja, perwakilan saja untuk datang ke kantor polisi menanyakan ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali dengan masa yang cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali warga Kesenden seluruhnya akan meluruh kepolisian di sini, meluncur ke sini. Aman nggak selama ini? Apa gimana Pak? Terlalu lambat. Ya ini kan karena sudah kami warga Kesenden utamanya sudah tidak merasa aman. Tidak aman, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kemudian masih 3 orang masih berkeliaran, itu yang membuat resah warga kami. Sehingga kami menuntut pihak kepolisian agar segera menangkap 3 orang yang masih DPO dengan waktu secepat-cepatnya, kemudian mengadili dengan hukuman yang seberat-beratnya agar ini tidak terjadi lagi. Aku nangkep kenapa warga Saladara gitu menyatakan nggak pada kenal sama yang demo pada saat itu. Ya para orang tua terpidana gitu yang menyatakan pada saat itu nggak kenal gitu. Bahkan kan dari Ibu Titin pengakuannya menyatakan bahwa ada anggota DPRD gitu kan yang ikut mengetuai demo itu gitu. Ya. Tapi kalau dari sini yang aku tangkap dari video ini ya wajar ketika orang tua terpidana di mana itu adalah warga Saladara nggak kenal sama yang mendemonya gitu. Ternyata kalau dari judul ini dari keluarga almarhumah ya sama tetangga juga katanya kan. Dan itu bisa kita lihat juga kan ada yang ke-record itu kan. Siapa mungkin satu people kenal gitu kan tadi yang mamang begini-beginiin mosnya gitu. Oke. Ya setelah ngeliat video rekam jejak dari Kompas ini jadi agak menyayangkan gitu ya kalau maksudnya informasi kalau nggak salah ini Maya balik lagi kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, di Bang Densu kan sempat dikonfirm kalau nggak salah di Bang Densu gitu atau di mana gitu. Ditanyakan pada saat itu katanya warga sempat demo ya, iya gitu. Dan tapi dia tidak menceritakan detailnya gitu. Yang aku pikir dia nggak tahu gitu, ada warga yang bergerak aja yang bahkan banyak teman-teman netizen juga yang menduga bahwa dari pihak korban satunya lagi yang menggerakkan gitu. Tapi kalau ngeliat kayak begini sih ya sepertinya tahu sepertinya ya. Iya itu sih yang jadi pertanyaan juga berarti Mang. Maksudnya yang dia tidak ketahui secara langsung aja dia ceritain sedetail mungkin gitu kan. Giliran ini yang kita lihat dia ada di situ gitu. Tapi kenapa tidak diceritakan sedetail itu gitu ya? Iya, jadi ya kalau sampai sekarang itu tadi FYP juga di TikTok saat ada ya di berstatement kayak kita ini korban kenapa kita disuduhkan sama netizen gitu ya. Balik lagi syarat utama untuk meminta dukungan dari teman-teman netizen itu satu, cerita setransparan mungkin. Kalaupun ada celah, maksudnya ada poin lu yang salah juga di situ ya lu akuin aja gitu. Maksudnya tuh ya cerita aja setransparan yang bukan apa-apa ketika intel netizen tuh akhirnya mengorek dan kok beda ceritanya, lain urusan itu. Iya, contohnya Rivaldi aja tadi gitu kan, ya nggak ada yang setuju juga tentang si Sajam itu gitu kan. Tapi dia fair-fairan aja. Iya, gitu. Dan bukan dan masih banyak kok dukungan buat Rivaldi gitu kan. Gitu. Aku baru tahu ternyata ada loh. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan geng motor nantinya aja lantas. Pantat kok kayak kenal gitu. Ternyata tulisan Kompas TV-nya yang kenal gitu. Tolonglah. Sekarang kita ke next-nya. Terus. Nio, ada dari konten kreator TikTok Erika Widya ya, yang sepertinya keluarga Rivaldi katanya. Ini ibunya Rivaldi, sehat-sehat mama dan kakak laki-lakiku. Oh ini adiknya ya. Oke, ini saat ibunya menengok Rivaldi gitu kan. Tuh balik lagi kan, aku baru ingat bisa beredar foto seperti ini, bisa wawancara demi adil dalam memberikan porsi keterangan. Sedikit banyak pasti ada pengaruhnya dari LPSK. Tolong lah, mantap LPSK. Dari adiknya terus ada juga foto lagi nih meluncur. Nah ini keluarganya, aku nggak tahu ini siapa.
ini mamahnya, ini adiknya nih yang sebelah sini nih. Ini mungkin budenya atau tantenya, ini juga budenya atau tantenya gitu. Bude, lopenya kegedean bude, segini aja bude. Gak usah gini. Kalau gini jadi logo Nike bude. Tolonglah Nike contreng si bude bisaan. Dan juga ada juga dari cuplikan dari videonya Mbak Fristian yang menemui keluarganya Rivaldi yang bahkan sampai sebegitu terharunya melihat kondisi sekarang gitu kan. Meluncur kali ya. Nih Nyong. Yes. Santi People udah pada meluncur ke sini belum kemarin? Kalau belum nih diingetin lagi di Fristian Grey Media Official ya. Nih bisa dilihat nih tuh channelnya ya. Yang judulnya eksklusif terpidana kasus Vina, suasana PK beda. Sidang tahun 2016 mencekam, katanya ini keluarga terpidana Rivaldi terharu, ceki wah. Yang dia peluk adeknya. Sesuai dengan perkataan dia, yang dia pengen keluar cuma buat ngelindungi adeknya. Ini karena dia nggak tahu anak pertama kali ya, mungkin dia tahu rasanya orang tua pisah gitu kan, nggak ada lagi pegangan gitu ya, dia sebagai mungkin kakak pertama cowok gitu ya, tugas dia gitu. Iya, itu tadi dilihat peluk cium kan, segitu sayangnya. Iya nih. Dari sekian banyak dia memilih ke adiknya aja. Pak, makasih semuanya. Ini budenya kali yang lupa gede. Iya. Jadinya ada bantu banyak. Nyangka nggak banyak banget pengacara yang datang hari ini. Ada keadilan ya Bu. Saya tidak didatengin Pak Dedi juga kaget. Kenapa saya Pak Dedi yang datang? Alhamdulillah sekarangnya ketemu semua. Nggak nyangka kan? Nggak nyangka dia bisa ada di titik nggak usah jauh-jauh bisa ibaratnya mengajukan lagi aja gitu, nggak nyangka gitu kan? Terus bisa dibela sama pengacara-pengacara kelas kakap aja juga nggak nyangka dia. Apalagi sekarang dapat full hampir 98%, 99% dukungan dari teman-teman netizen juga, makanya ya nggak nyangka bisa ada di posisi ini gitu, sampai Kang Deddy ikut datang mengawal gitu kan, nggak nyangka. Tadi aku salvok si Bude ini Bude kan, lope gede bilang iya nggak nyangka gitu, awalnya Kang Deddy yang datang, terus nggak nyangka yang ini sekarang banyak pengacaranya. Apa aku jadi bertanya-tanya gitu, apakah memang sebelumnya Kang Deddy udah mendatangi gitu apa gimana gitu? Udah kan? Yang di video Kang Deddy yang nyari ini nyari yang di pinggir Iya. Dia nggak nyangka tuh, mungkin gini ya maksudnya, aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya. Dia nggak nyangka tuh mungkin ya cuman sekedar konten doang gitu, nggak di follow up beneran. Ternyata sama Kang Deddy nggak cuma di kontenin doang, di follow up beneran, sebener-benernya dicariin tim pengacara yang bagus-bagus gitu kan, disupport sisi yang bisa disupport sama Kang Deddy-nya gitu. Wah, seterharu ini. Dipikir cuma gimmick-gimmickan doang kali konten. Beda eta mah si bapak aing mah beda gitu. Tolonglah. Itu aduh mak, aku hampir lupa loh saking udah 3 bulan yang lalu, itu kan awal-awal banget kan. Iya, yang ke tukang parkir dulu, terus ke tempat Linda, terus nyari Rivaldi di mana Rivaldi. Iya, itu aduh hampir lupa tadi kalau Mama nggak ingetin. Iya, lupa kan? Saking banyak ya pengawalan, tolonglah. Tadi kita lanjut lagi ke saat Mbak Fristian ngobrol sama 7 terpidana usai sidang, ceki-ceki. Tadi ikutin sidangnya gimana tadi? Semangat ya. Semangat. Tadi banyak banget sidangnya pertama kali keluar dari lapas. Tadi pertama kali lihat. Ikutin lagi sidangnya. Beda nggak sama yang tahun 2016 lalu sih? Sangat beda. Apa bedanya? Dulu mencekam. Ya. Gimana mencekamnya? Mencekamnya gimana? Mencekamnya gimana? Jaka Saka. Sekarang udah bisa terbuka semua, saya juga bisa hadir, teman-teman media juga bisa hadir ya. Ya, ini makanan nih. Gimana tadi udah ikut? Beda banget. Di sini udah cerita dulu lah. Minum es dulu. Bang. Respect banget LPSK Humas
humanis banget memperlakukannya loh. Padahal bisa banget buat minta tolong ke petugas aja gitu. Iya. Ini, Pak, minta tolong ditandatanganin sama ya gini gitu. loh, bisa banget menurutku kayak ibu-ibu yang kemarin gitu menganggap ketus, licik, terus jahat atau apapun bisa karena beralasan udah ada putusan yang ingkrah yang menyatakan dia terbukti bla bla bla. Tapi nggak peduli ya. Inilah cara memanusiakan manusia gitu kan, terlepas nanti bersalah apa enggak, tapi dengan prosedur yang sudah dilakukan, penilaian dari LPSK menyatakan bahwa mereka itu jujur dengan keterangannya. Ya, meyakini gitu. lah ya. Lanjut lagi. Lanjut. Beda sekali sama 2016. Beda. Apa bedanya? Sekarang enggak. Mencekamnya itu gimana emang 2016? Seram. Surat gimana? Seram. 2016. Emang waktu itu Kak Eka diapain emang sebelum sidang? Pengen dimilih anak mau nanya juga nggak bisa ngomong ya. Minum dulu. Ya berat banget mau ngomongnya ya. Itulah makanya kenapa pihak LPSK ikut melindungi juga kesehatan psikologisnya dan merecovery gitu. Karena bisa kita lihat di beberapa kali Bang Oto nanya, Kang Dedi nanya, sekarang Mbak Fristia nanya. Ketika nge-refer soal 2016 itu ya kayak wah, recall semua gitu memori buruknya, traumanya. Iya. Dan sekarang kita jadi paham kenapa Saka awal-awal begitu tanya, emang kamu diapain? Wah, mulai marah gitu kan. Iya. Kan yang recovery Saka juga siapa? LPSK. Iya, maksudnya kebayang banget traumanya gitu karena Saka waktu itu di bawah umur gitu kan. Ini aja yang mereka yang udah cukup udah umur dewasa pun gitu kan. Masih nggak kuat buat nyebutinnya gitu. Diapain aja. Apalagi Saka gitu ya, waktu masih mungkin nggak ngerti kayak gimana hukum, nggak ngerti. Ya gitu dah. Lanjut lagi. Lanjut. Namanya Jaya. Gimana apa bedanya sama 2016 lalu? Kalau 2016 Saya udah gak bisa berkata-kata ya. Tapi hari ini seneng gak? Ada banyak orang yang dukung hari ini. Itu bedanya sama 2016 lalu. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Udah gak dicekap kan sidangnya? Udah gak dicekap kan sidangnya ya? Sudah tidak. Alhamdulillah. Sehat. Biasa ya, sehat-sehat ya. Aku salfok juga nih sama Mbak Mbak Fristian. Fristian. Dia nggak peduli mau terpidana kayak mau apa, kayak dirangkul, semuanya dirangkul sama dia. Itulah memanusiakan manusia ya, Mang. Ya, betul banget. Tapi mungkin teman-teman Santuy People yang kebetulan mendalami dunia perpsikologian gitu kan, mungkin kita akan mundur dulu sedikit ya. Mungkin akan mengerti gitu kan, seperti apa sih seenggaknya yang tampak luar aja ya ketika ada seseorang yang ditanya sebuah kejadian di masa lalunya gitu, seketika berubah ekspresi dan nggak bisa ngomong, nggak bisa gitu berkata-kata, nggak bisa menceritakan gitu kan, ekspresinya seketika kayak sedih, kesel dan segala macamnya campur aduk. Mungkin bisa dibantu dijelaskan nih teman-teman Santuy People yang memang mendalami dunia perpsikologian nih. Aku yakin udah pada tahu ngelihatnya, apalagi sekarang exposure-nya udah lumayan dikasih banyak nih semenjak dipegang LPSK nih. Jadi kita enak nih berimbang gitu kan. Iya. Terutama ekspresi yang paling kelihatan tuh ya Kak Sandi sih dari kemarin tuh. Kalau yang lain mungkin kayak apalagi Rivaldi lebih kayak kesel, marah gitu ya. Kalau Kak Sandi tuh ya udah kayak kecewa, sedih, marah. Mungkin udah jadi satu semua ya, Mang ya. Jadi satu yang namanya trauma gitu ya. Tolong Santuy People yang mengerti di perpsikologian monggo dijelaskan nih, lumayan ya. Ya kita tipis-tipis aja durasinya, nggak usah terlalu lama karena balik lagi yang aku bilang di awal. Besok ini seminggu full. Santuy People dan teman-teman netizen bakal padet. Senin kawal PK, Selasa kawal Timnas, Rabu Kamis Jumat kawal PK. Siap, semangat terus teman-teman Santuy People, teman-teman netizen. Tambah stamina, genjot terus, jangan kasih kendor. Sudah di titik finish tanggung, paling beberapa lap lagi finish gitu ya.
Sambil menunggu kelanjutannya, siapa tahu besok ada update-update yang menarik gitu ya, yang bisa menambah stamina teman-teman netizen dan Santuy People. Yes. Sekarang kita menuju ke setting Super Thanks Nyo. Meluncur. Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 5 dan aku nggak ngerti kenapa Kakak Saninata tiap ngasih Super Thanks dikeroyok banyak banget yang reply ya, bukan dibagi rata tapi banyak yang pakai apa kamu, pakai daya, pakai pemikat apa Kakak Saninata, tolonglah. Yang pertama kita buka dari Neza Galuh. Elsyong, gaya so jagoan disinggung nangis. Ya oke. Matanya delik kanan kiri, bye-bye kagak balik lagi tuh biji mata emak. Gasken butitin sampai dia nangis guling-guling. Kenapa sih gak konsisten sama transparansi begini nih? Kalau yang salah adalah pihak. Oke, saling menutupi gregetan. Sabar. Saninata, Sikat. ada satu kalimat yang saya percaya dari Bu Elsa. No viral, no justice, cuma itu. Tolong. Selebihnya dia memang cuma berhayal imajinasi kemana-mana. Jangan jadi pengacara Bu, jualan kecap aja gitu. Itu sejam loh, wawancara sejam loh. Masa tolong. Masa cuma itu doang. Dan banyak yang respon dengan nada yang sepertinya seirama semua ya. Punya sentimen negatif sama ya. Ibu ini Let It Go, tolonglah ya. Nextnya disambut sama tanpa nama. Dulu banyak netizen yang mujat Bu Titin, bahkan ada yang memanggil dengan sebutan Mak Lampir, termasuk aku. Sekarang yang pantas dipanggil Mak Lampir itu iya ya. Bolonya si Borokokop. Maafkan kami Bu para netizen yang waktu itu masih belum tahu kronologi yang sesungguhnya. Semangat menyala Bu Titin, kami masih setia mengawal sampai mereka bebas. Nah ini bentuk fair play-nya teman-teman netizen. Yes. Ketika dia tahu, dia minta maaf dan bertanggung jawab dengan cara ikut mengawal dan menyuarakan itu, respect. Ikut support pastinya ya. Teh Iyang ada dari Adrianto, YouTuber channel, dan dari Yulika. Dari semalam lihat si nenek satu ini bawaannya bikin emosi. Dia bilang no viral no justice. Nenek emang lu nggak viral nenek dapat siapa? Tolonglah, bukannya gara-gara viral bisa bikin sih. Memang ya si nenek satu ini kalau dibilangin suku banyakin doa aja, jangan ngomong. Oke. Tolonglah ya. Untung ada Bang Reza Indragiri yang bisa bikin adem. Kalau jawab enak didengar, mudah dipahami. Tolonglah. Ini kita langsung ke kelasnya. Ada dari Nintiana Rosim, sekelas Bu Lady Go yang katanya lawyer senior kok percaya banget sama duta celana dalam Suroto Winperong. Pingin ketawa takut dosa. Terima kasih. Tolong habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomik-komik, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Nyuran Mamang dan Abu yang keheranan ngeliat pakun muter-muter dan pakun yang muter-muter. Dua topi mangkok cabut dulu dan cabut.